Sejauh yang sudah kita ketahui sampai detik ini, tujuan utama pasukan revolusi hanya satu, yaitu meningkatkan awareness masyarakat terhadap kezoliman yang dilakukan oleh pemerintah dunia dan membantu mereka untuk melawan balik. Makanya mereka tidak jarang menjadi dalang dari pergerakan revolusi rakyat dan kudeta militer di berbagai kerajaan yang terafiliasi dengan pemerintah dunia, sehingga tak jarang mereka justru yang dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Gara-gara aksi yang sudah mereka lakukan ini, pemimpin dari pasukan revolusi, yaitu Monkey the Dragon, dilabeli sebagai orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Menariknya, sebelum Perang Besar Marineford meletus, sebagian besar anggota pasukan revolusi sempat berpikir kalau sosok Monkey the Dragon mungkin hanya sebatas mitos. Ada juga yang berpikir kalau Dragon pasti bukanlah seorang manusia. Dan setelah belasan tahun mengikuti cerita One Piece, akhirnya sekarang saya jadi paham kenapa rumor semacam itu bisa menyebar di kalangan para anggota pasukan revolusi. Ternyata alasannya sederhana. Dragon sangat jarang sekali turun tangan langsung ke lapangan. Dia lebih banyak berada di markas utama, memberikan perintah dan menyusun rencana gerilya di balik meja kerjanya. Namun sikap magernya itu seharusnya sudah cukup sampai di sini saja. Setelah mendengarkan seluruh isi pidatonya Vegapunk yang sudah saya rangkum di video yang sebelumnya, saya yakin ada dua isu yang menjadi perhatian utama bagi Monkey the Dragon selaku pemimpin pasukan revolusi. Pertama, fakta bahwa pemerintah dunia memiliki satu dari 3 ancient weapon. Kedua, nasib seluruh dunia akan ditentukan oleh siapa yang duluan menemukan One Piece. Nah, saya rasa pergerakan pasukan revolusi selanjutnya pasti akan berhubungan dengan kedua hal tersebut, karena dua-duanya menyangkut hajat hidup orang banyak yang selama ini menjadi konsens utama Monkey the Dragon. Dan dari dua isu utama tersebut, saya yakin isu yang pertama yang akan menjadi fokus utamanya Monkey the Dragon. Karena tidak ada gunanya mereka memutus suplai makanan ke Marijoa, memutus suplai senjata ke Angkatan Laut, kalau pemerintah dunia masih memiliki satu ancient weapon yang bisa digunakan untuk mengulang tragedi Lulusia Kingdom berkali-kali. Apalagi orang nomor 2 di pasukan revolusi, yaitu Sabo, sudah lapor langsung kepada Dragon kalau ada seseorang yang menduduki singgasana kosong dan mengatur kinerja Gorosei dari balik layar. Sehingga saya rasa sudah saatnya Monkey the Dragon untuk turun tangan langsung menghadapi sumber dari segala masalah di muka bumi, yaitu dinasti Imusama. Jika tidak bisa merebut senjata kuno dari tangan mereka, setidaknya pasukan revolusi masih bisa menghancurkan sumber tenaganya dan atau menghabisi orang yang bisa mengendalikannya, aka Imusama. Yang menarik adalah, di manga One Piece chapter 1064, sebelum terjadinya insiden yang merenggut nyawanya, Vegapunk Shaka sempat menghubungi Monkey the Dragon untuk memberitahu kalau dirinya mungkin sebentar lagi akan mati. Baik di versi manga maupun di versi anime, Shaka memang hanya mengatakan hal itu kepada Dragon. Namun saya yakin ada hal lain yang Shaka infokan kepada Dragon terkait apa yang dia ingin Dragon lakukan jika nanti prediksi kematiannya sendiri itu benar-benar terjadi. Dan menurut saya tidak ada info yang lebih urgent lagi yang perlu Shaka sampaikan kepada Dragon selain terkait Mother Flame. Oleh karena Shaka adalah manifestasi dari sisi baiknya Vegapunk, dan fakta bahwa dia menyempatkan diri untuk mengabarkan berita lelayu kematiannya sendiri kepada Dragon membuktikan keduanya saling percaya satu sama lain kalau perjuangan mereka sudah berada di jalan kebaikan. Sehingga saya yakin selain menginfokan kematiannya, Shaka juga memberikan wasiat kepada Dragon untuk menjaga Mother Flame agar jangan sampai digunakan dengan cara yang salah. Masalahnya sampai sekarang, sampai manga One Piece chapter 1121, Monkey the Dragon dan para komandan pasukan revolusinya masih betah ngumpul di Momoiro Island yang letaknya di lautan Paradise. Jadi rasanya mustahil jika mereka tiba-tiba muncul di perairan Egghead yang lokasinya ada di lautan New World untuk mengintersep armada angkatan laut yang membawa Mother Flame. Maka dari itu, saya berspekulasi kalau setelah ini, satu-satunya pergerakan yang mungkin akan Dragon lakukan adalah menggerebek Marijoa. Dan sekarang, atau beberapa waktu ke depan, adalah momen yang sangat tepat untuk melakukan hal itu, karena ketiga admiral sedang tidak baik-baik saja. Admiral Green Bull sedang berusaha menjilat fleet Admiral Akainu dengan kelayapan menangkapi para mantan Shichibukai yang dia mulai dengan menangkap Edward Weevil. Admiral Kizaru sedang bete dengan fleet Admiral Akainu karena dianggap tidak becus menjalankan misi di Egghead Island. Sementara Admiral Fujitora entah kemana setelah terlibat cekcok dengan fleet Admiral Akainu gara-gara dia melakukan pembiaran terhadap para budak yang dibebaskan oleh Sabo dan rekan-rekannya di Marijoa. Di sisi lain, para agen elit CP0 juga satu persatu sudah tumbang dan kena mental setelah insiden di Wano Kuni dan insiden di Egghead Island. Sementara para Gorosei sendiri kelihatannya sedang shock berat setelah dibuat tak berkutik oleh sambaran Haoshoku Hakinya Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet. Yang tersisa tinggal fleet Admiral Akainu yang ditinggal sendirian dan pasukan elit The God's Knight yang saya rasa kekuatannya mungkin hanya setara dengan pasukan Ginyu. Jika memang benar dulu ada konflik yang belum terselesaikan dengan Akainu saat masih berseragam marinir, maka sekaranglah saatnya untuk menyelesaikannya. Jadi, ayolah Dragon, jangan useless amat gitu loh.
anakmu sudah membuka celah dengan memicu konflik antara para bajak laut besar demi memperebutkan One Piece. Kalau memang yang kamu perjuangkan adalah hajat hidup orang banyak, maka sekaranglah saatnya kamu buktikan kalau people power memang mampu menggulingkan pemerintahan yang keterlaluan korupnya. Apalagi saat ini kan para petinggi pasukan revolusi sudah berkumpul semua di Momoiro Island. Mulai dari ketua partai, wakil ketua dan sekjennya, 4 komandan berikut para wakil komandannya, semuanya sudah ngumpul di sana. Jadi seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pasukan revolusi untuk menunda-nunda aksinya. Dengan perang besar yang sebentar lagi akan meletus di lautan New World, pasukan revolusi bisa dengan lebih mudah menyerang Marijoa dari belakang, dari lautan Paradise. Apalagi saat ini markas besar Angkatan Laut kan posisinya sudah tidak di sisi lautan Paradise lagi, tetapi sudah dipindah ke sisi lautan New World semenjak Akainu menjabat. Sehingga kalau dipikir-pikir lagi, itu sudah seperti karpet merah yang digelar selebar-lebarnya bagi Monkey D. Dragon dan koalisinya untuk meringsek masuk ke Marijoa dan melakukan kudeta. Saat itulah, misteri tentang kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Dragon akan terungkap. Nah, ngomong-ngomong soal kekuatan buah iblisnya Dragon, ada satu teori yang cukup menarik dari channel Dawn and Dust. Menurut channel tersebut, ada 2 huruf kanji yang digunakan untuk menulis kata Ryu alias Dragon dalam bahasa Jepang. Yang satu digunakan untuk menyebut naga Eropa yang bersayap, sementara yang satunya digunakan untuk menyebut naga timur yang berwujud ular raksasa. Dan tahukah kalian, huruf kanji yang digunakan untuk menyebut naga bersayap juga digunakan dalam penulisan Tenryubito, alias naga bersayap adalah tokoh antagonis dalam dunia One Piece. Sementara naga berbentuk ular raksasa sudah ada penggunanya, yaitu Kaido. Dengan begitu, saya percaya jika memang Monkey D. Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan, saya yakin dia bukanlah pengguna kekuatan naga, apalagi jenis naga bersayap seperti yang selama ini diviral-viralkan. Terlebih lagi, penulisan nama Monkey D. Dragon dalam bahasa Jepang ternyata bukan menggunakan huruf kanji, melainkan menggunakan huruf katakana. Sehingga meski kepala kapalnya berbentuk ular naga, meski nama di KTP-nya menggunakan istilah naga, tetapi saya tidak yakin kalau Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan naga. Kecuali jika ternyata ada jenis naga melata lain selain jenis Seiryu seperti miliknya Kaido dan Momonosuke. Tapi saya pribadi masih belum menemukan jenis naga melata lain selain jenisnya Seiryu. Jadinya, saya justru lebih curiga kalau kekuatan pengendali cuaca yang selama ini diperlihatkan adalah wujud dari penggunaan Houshoku Haki yang sudah pada level advance. Houshoku Hakinya Monkey D. Dragon mungkin setara dengan Houshoku Hakinya Akagami no Sangs, atau mungkin malah lebih kuat lagi. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.